Terus gue berisik karena selalu diusik gitu ya. Simple. Kalau nggak mau gue berisik, jangan diusik. Ya fokus aja kepada tuduhan TPPU dan kepada untuk pada followernya support untuk apa? Untuk bebas dari tuduhan pemerasan dan TPPU. Kalau ngusik gue ya sampai menutup mata pun gue nggak akan merubah jejak digital si terdakwa yang mantan prostitusi online ya, yang mantan apalagi tuh mantan KDRT dan sekarang dilengkapi dengan diduga pemeras ya, mantan brand ambassador judol tuh semua dia ada. Aku juga bisa marah guys. Iya, Bu Dewi tiba-tiba Bu Dewi hits. Nggak ada itu. Bodoh dia itu pakai data dari Siruntah. Jujur ya guys ya. Serius dulu ngomong. Jujur ya guys ya. Sebagai orang yang pernah membela dia, sebagai orang yang pernah ngasih tahu bagaimana caranya bela diri dari tuduhan dan fitnahan. Bagaimana caranya menghandle masalah ya. Bagaimana caranya menghandle masalah saat aku berteman sama si terdakwa. Malu dengan sekarang yang dia lakukan itu. Bukan lagi downgrade ya. Aduh, tenggelam gitu itu. Kenapa coba? Kenapa semua diajak berantem? Udah tahu salah, semua dibully, semua diajak ribut. Bukannya fokus kepada apa? Pembelaan dirinya, bersikap sopan santun di dalam persidangan. Yang dia punya itu cuma satu. Dia bersikap sopan dan santun dan mengikuti persidangan dengan baik dan benar. Karena tuduhan dia ini bukan kayak diserang, ya. Tuduhan dia ini berat, ancaman hukumannya 20 tahun ancaman hukumannya. Aku sebetulnya ya hilang yang Instagram aku yang satu itu, aku tuh sebetulnya ada senangnya ya, karena apa? Aku refresh dari followers yang sebetulnya ngapain follow aku gitu. Kalau cuman untuk berkata-kata kasar, ngedoxing gitu. Nah kalau sekarang itu aku seneng nih, kayak sekarang kan nih kayak Flidia, nah kan baru nih di gitu, ini pasti nggak perlu follow aku blok gitu. Sebetulnya dengan adanya dengan hilangnya Instagram aku yang satu itu, aku seneng gitu karena nggak kayak restart gitu, refresh hidup aku tuh, refresh menghapus dan melupakan hal-hal toksik di hidup aku gitu. Makanya aku teman-teman bilang, Kak usahakan pakai apa ambil lagi. Aku nggak mau gitu karena buat aku apa sih ini sekedar Instagram ya, bikin lagi gitu. Yang pasti kan aku tuh pernah bilang sosmed ini sebagai album foto aku. Nah aku sudah nggak perlu lagi sosial media karena aku sudah menaruh data-data aku di iCloud. Jadi aku kalau rindu kenangan-kenangan lama ya aku tinggal lihat fotoku di iCloud. Semangat juga buat kalian. Outfitnya berapa M? Enggak MM-an. Kamis datang ke sidang terdakwa. Enggak, itu karena udah nggak perlu lagi datang, kecuali ada panggilan lagi untuk pelapor, yaitu Dr. Reza sebagai korban bullying yang berujung pemerasan, aku pasti datang. Smart, bijak, berkelas, Masya Allah, terima kasih. Regulasi emosi aku itu bukannya keren ya, tapi kita itu harus punya pondasi yang kuat. Kalau kita siap untuk bermain dunia maya, ini kan dunia entah berantah ya. Jadi kita tuh harus siap, mau dibully, mau dipuji, mau apa tuh kita tuh harus siap. Cuman satu kuncinya, kalau kamu merasa bahwa hidup kamu itu tidak perlu ada yang kamu takutkan, tidak perlu ada yang kamu sembunyikan, dan tidak perlu ada yang kamu kira-kira
apa yang akan menjadi kelemahan kamu yang akan di up atau akan dibuat hantaman di dunia maya. Kalau aku insya Allah nggak ada ya. Insya Allah aku tuh orang biasa ya. Nggak pernah aku berurusan dengan hukum. Tidak pernah aku melakukan hal-hal yang kira-kira akan merugikan orang lain di hidup aku. Tidak pernah berbisnis yang haram ya. Tidak pernah berbisnis yang ilegal. Tidak pernah berbisnis yang menghancurkan bisnis orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Jadi selama itu menjadi pondasi, menjadi dasar hidup kamu itu nggak usah takut. Flashback ke masa aku remaja misalnya, tidak ada masa remaja aku itu yang harus aku kenang menjadi hal yang sangat memalukan buat hidup aku, nggak ada ya. Aku sih orangnya normal-normal aja, tidak ada jejak digital aku yang perlu aku khawatirkan, yang kira-kira aku itu mempermalukan anak aku, keluarga aku, suami aku, nggak ada. Jadi kalau sekedar pembuli yang cari-cari ngedoxing ini itu mah nggak urus. Aku tetap makan roti di meja. Makasih ya. Suruh Sarul siap, nanti bentar lagi jalan. Enggak salpox. Pencerahan apa tadi? Pencerahan atas laporan NM ke saya, nggak ada urusan ya, itu laporan sampah. Kan dia selalu bilang kalau laporan orang ke dia bilangnya laporan sampah. Sekarang aku bales ya, laporan dia terhadap diri aku tuh laporan bukan sampah lagi. Apa tuh di atas sampah? Laporan kotoran ya, karena kotoran semua ada di situ. Kalau sampah belum tentu, sampah plastik bisa didaur ulang. Kalau kotoran itu nggak bisa diapa-apain, itu laporan kotoran ya. Bukan sampah lagi, di atasnya sampah itu kotorannya, itu LPD itu LP kotoran. Makanya jadi geli aku. Laporan runtah ya. Jadi jangan kalian berpikir aku nggak datang. Aku sudah datang. Tapi buat apa aku laporan ke netizen? Dan aku tuh bukan 2 kali ya, sekali panggilan aku langsung datang. Aku udah datang. Jangan ngedoxing. Kenapa nggak datang ke Jaksel? Kenapa aku harus laporan ke kalian setelah aku memberikan klarifikasi? Ingat ya, panggilan itu panggilan klarifikasi. Bacot terus ini orang, harus bacot ya. Kalau nggak mau ngedengerin bacot aku blok kamu. NM depresi, mungkin. Siapa yang nggak akan depresi? Biasanya dia eksis di sosmed, harus live, harus, karena kan dewa dia itu sosmed ya. Hidup dia itu sosmed banget. Dia sekarang cuma bisa ketak-ketik ya. Nggak bisa live nih kayak aku, walaupun follower aku segini yang nonton Masya Allah. Pagi-pagi udah hampir 600. Rindu ya sama aku. Jadi aku tuh sebetulnya aku senang Instagram aku yang lama hilang, karena aku mempunyai hidup baru di sini dengan orang-orang baru, dengan vibe yang baru, semua serba baru. Harusnya aku awal 2025 sih matiin Instagram itu. Tadinya aku mau kasih untuk bisnis aku, tapi susah ganti nama karena udah centang biru. Ini aja aku mau kasih panda tadinya, susah ganti nama. Kamu jangan mention copet itu ya. Itu bukan lagi runtah ya. Itu kuman ya. Aku nggak mau, terserah dia mau ngomong apa dia kuman ya. Dia kesel karena apa, tidak berhasil memeras Dr. Reza. Makanya dia begitu. Pansos, ingat ya, kalau yang ingat nih, kasih tahu ke teman-teman kamu, bisnis apapun, jangan pernah berkomunikasi sama si duta intel itu ya, karena dia licik dan jahat. Caranya apa? Caranya dia mendekati, lalu beli produk, lalu mereview, lalu akhirnya nanti dia ngarang. Ya, dulu aku kenal sama dia itu, dia pura-pura mau main ke klinik aku dengan membawa orang yang bercadar itu punya maklon katanya. Dan dia dikenalkan sama anak sosmed aku. Ternyata begini orangnya. Makanya aku tuh nggak pernah mau ngerespon dia, karena apa? Aku udah tahu ini manusia jahat.
Jangan pernah berurusan yang samanya duta-duta Intel itu ya. Kasih tahu teman-teman kalian. Kalau dia ada mau SKSD apa, blok. Blok itu manusia. Runtah. Udah cukup aja ya. Jangan mention ke aku lagi. Jijik aku. Aku itu dalam proses, dalam mood membantai rampok, bukan membantai copet. Copet mah urusan kalian aja. Aku nggak datang sayang. Enak. Bu, gimana tanggapannya surat KPK yang nggak ada logonya Ya itu memalukan gitu loh. Itu karena laporan dari manusia sampah, jadi begitu. Nih ada yang langsung WA ke aku, duta itu nggak bagus. Jangan deket-deket ya, Faye. Jangan deket-deket. Itu manusia yang harus kita reject. Jangan, nggak bagus. Jangan ya. Dia mencari uangnya dari mencoba. Tuh, langsung banyak yang WO. Minggu yang lalu dia beli kopi. Kalau ada tamu yang wajib ditolak ke kafe itu dia itu. Nggak usah ya. Nanti dia bilang, sakit perut abis minum kopi gitu. Nggak usah. Dia lagi cari duit buat amputasi kaki bapaknya. Iya, harusnya cari duitnya dengan cara yang halal, bukan dengan cara begitu. Apalagi untuk orang tua. Yang kayak alien, iya. Ngefans Kak Fitri kuat banget. Kakak damai aja yuk, sosmed pasti adem. Aku tuh seneng damai, seneng banget aku mau adem. Tetapi orang-orang yang harus dididik, dan si terdakwa ini kan masih suka mention aku, masih suka ngedoxing aku, ya aku nggak akan diam gitu. Aku punya hak juga untuk bela diri sekarang. Aku udah bilang aku siap sampai menutup mata meluruskan berita-berita yang dia tujukan ke aku yang nggak bener. Fitnah-fitnah dia tuh nggak bisa aku diemin gitu. Kalau yang percaya silahkan aja, tapi minimal kan aku standing up buat diri aku, buat anak aku, buat keluargaku ya. Jadi jangan kalian komplain kalau aku juga punya mulut dan aku juga bisa ketik-ketik untuk memperbaiki atau untuk meluruskan berita tentang hidup aku ya. Simple, jangan follow. Lo masih di mention karena masih berisik terus. Gue berisik karena masih diusik. Paham? Dah nih. Tuh. Gitu. Nih boleh ya. Gue berisik karena ulang. Acting.